Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, To the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Viewers, senang sekali kita berdua kembali bisa menemani viewers nih. Tentunya untuk share semua informasi menarik dari dunia fashion dan lifestyle tentunya. Tentunya mengawali perjumpaan kita kali ini, aku ada informasi menarik dari kain-kain warisan Nusantara yang dibuat menjadi tas-tas cantik dan elegan. Wow, luar biasa menarik banget ya, Ca. Kalau biasanya itu kain wastra itu dibuat baju, tapi kali ini tas. Memangnya saat ini tuh bener-bener ya desainer dan pengrajin tanah air tuh patut kita apresiasi. Karya mereka itu luar biasa, bahkan visi dan misi mereka yang terus ingin memperkenalkan wastra tanah air ke kancah internasional. Nah itu dia Septa, tentunya kita patut bangga ya. Nah daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita lihat pesona tas-tas cantik ini. Berikut informasinya untuk kamu. Viewers memiliki darah keturunan pecinta wastra tanah air, membuat Aulia atau yang akrab disapa Lia memiliki kecintaan yang sama akan berbagai wastra Indonesia. Sebagai bentuk kecintaannya, Lia pun membuat karya wastra yang dibalut dalam tas-tas cantik dan menawan. Lungsin itu aksesoris tas untuk wanita, ada juga yang casual. Yang terbuat dari wastra Indonesia. Lungsin itu ada dari tahun 2012. Waktu saya mulai itu saya coba dulu sih awalnya. Saya lihat di market itu menurut saya masih ada potential market untuk aksesoris dari kain Indonesia yang saat itu saya lihat masih belum ada ya yang warna-warnanya netral, yang nggak terlalu arahnya tuh ke etnik gitu. Waktu saya pertama kali buat itu tujuannya sih pertama untuk awareness terhadap wastra Indonesia ya, karena Indonesia sendiri itu kan sangat kaya akan budaya dan kita memiliki wastra dari ujung ke ujung gitu. Nah saya pikir karena memang dari awalnya kita coba dari berbagai daerah, yang kebetulan saya pilih sih waktu itu awal-awal tuh dari Baduy. Tenun Baduy kan lumayan geometris ya, motifnya kotak-kotak. Nah dari situ emang kita coba ngangkat gimana caranya wastra Indonesia terlihat modern dan kontemporer tanpa ada unsur etnik gitu. Awal-awal ya semua coba-coba dulu ya, terus kita launch ke market, ternyata sambutan dari market cukup antusias. Pelan-pelan kita mulai kembangin dan yang sebenarnya mungkin kalau kita nggak terlalu paham Indonesia, yang kita tahu kain Indonesia hanya batik dan mungkin songket ya. Kebetulan sih kalau ditanya dari saya kenapa pengen ngangkat tas, passion saya sebenarnya fashion, cuma background pendidikan saya bukan fashion. Kenapa akhirnya memilih tas? Karena menurut saya kita punya resource-nya, tapi ya maksud saya masih banyak yang bisa dikembangkan dari aksesoris tas gitu. Maksudnya marketnya masih cukup kompetitif, di mana kita masih bisa masuk untuk bikin produk aksesoris. Suka dengan tas, suka belanja. Terus emang kalau ditanya saya senang dengan budaya Indonesia. Kebetulan kalau ditanya saya personally gitu, kebetulan saya datang dari keluarga pembatik yang saya sendiri bukan pembatik, orang tua saya bukan, tapi kakek saya adalah generasi ketiga pengrajin batik. Ada regenerasi, cuma memang dari kecil saya cukup akrab dengan budaya Indonesia
Dan saya kebetulan orang tuanya kerjanya berpindah-pindah negara, jadi memang tugas mereka adalah memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan kekayaan Indonesia. Kenapa akhirnya memilih mengangkat tenun gitu? Maksudnya ini kan emang semua produk Lungsin adalah kain yang ditenun ya, karena ya menurut saya masih ada aja market kan, makin kalau kita mau build awareness mau mulainya dari mana gitu ya, maksudnya kita mau ngenalin Indonesia dari sisi mana, mungkin dari sisi budaya, kain, wastra dari satu daerah kita bisa mengangkat mengolah produknya. Mengelola produk dengan wastra Nusantara tergolong gampang-gampang susah. Menurut Aulia, dari segi material, kain tradisional memiliki sejumlah tantangan tersendiri, misalnya pada bahan baku hingga masalah warna. Untuk songket sendiri, kita itu order ke pengrajin sampai benang emasnya tuh kita kasih, karena kita nggak mau benang emasnya terlalu shiny atau terlalu mencolok warnanya. Kita pengennya satu tone dengan konsep kita gitu. Jadi tinggal kita menyesuaikan, misalnya motif dari daerah ini tuh seperti apa ya, kita lihat nih, kita ambil motif yang memang simetris supaya untuk kita jadikan pola satu tas tuh lebih enak gitu untuk dilihat gitu. Lebih ke situ sih. Kalau misalnya itu menjadi kendala sih ya, sebenarnya gimana caranya kita ngangkat si wastra ini supaya jadi bagus ya pas dijadiin satu produk gitu. Meskipun kerap mengikuti tren, Lungsin sendiri memiliki idealisme dalam desain, mulai dari pemilihan kulit domba, kambing, sapi. Tidak hanya itu saja, pemotongan kain pun dilakukan dengan hati-hati, dikarenakan setiap kain wastra memiliki makna di dalamnya. Kalau desain sendiri sih adalah trennya, tapi saya coba kita coba ngedesain sesuatu yang praktis, nyaman dan nggak terlalu, maksudnya nyaman buat orang pakai sehari-hari gitu. Kalau desain sih balik lagi ke tren sih, maksudnya tren saat ini bisa dibaca ya, maksudnya untuk 1-2 tahun ke depan emang ada yang panduannya juga untuk kita ngelihat tren, baik itu tren model tasnya, tren warna, tinggal kita balik lagi ke materialnya. Dalam hal ini mungkin wastranya, ini tuh idealnya dibuat dengan didesain seperti apa sehingga menjadi produk yang menarik dan nyaman dipakai. Di 2023 sih sebenarnya lumayan ini ya, maksudnya tas sekarang itu tren itu kan, sebenarnya tren itu kadang balik lagi ke muter gitu ya, jadi referensinya balik lagi ke sekarang sih, maksudnya kalau ngeliat tren fashion itu referensinya dari 90, 80, 70, kayaknya memang terserah kita berkreasi seperti apa. Cuma maksudnya kalau dari tas sendiri sih, tas kecil, tas besar, kemarin tas kecil-kecil gitu ya, maksudnya desainnya yang nggak terlalu besar, mini-mini sekarang, tapi balik lagi udah mulai ke yang besar-besar lagi gitu. Terus kalau warna sih biasanya kita ngikutin tren warna ya, maksudnya ada kok, bukan ada kok, maksudnya emang ada tren warna setiap tahun kan berubah ya, dan kita menyesuaikan gitu. Tinggal kita mencari material yang sesuai dengan tren saat ini, tapi di sisi lain juga Lungsin sendiri sih pengennya menjadi sesuatu yang klasik gitu, jadi lebih timeless, orang bisa pakai untuk waktu yang lama dan bisa dikasih ke generasi selanjutnya. Meskipun fokus di pasar lokal, Lia tetap ingin mengincar pasar global. Seperti yang diketahui, beberapa kali produknya tersebut diperkenalkan di sejumlah pameran kelas internasional.
Tahun 2016, produk Lungsin pernah dipamerkan di Hong Kong, London, dan New York. Play with my emotion. Don't play with my emotion. Pengen build awareness aja bahwa Indonesia tuh sangat kaya. Gimana caranya bisa masuk ke Gen Z, ya sekarang udah bukan Z lagi, apalagi saya nggak ngerti si bawahnya Z ini, bahwa Indonesia tuh sangat kaya budayanya dan wastranya sangat bagus-bagus dan keren. Kalau bisa si generasi selanjutnya ini bisa lebih aware dan bisa pakai produk Indonesia, dan saya sangat senang ya sekarang produk Indonesia udah keren-keren banget, baik itu yang untuk yang muda-mudanya maupun yang emang udah yang klasik atau gimana. Tapi ya senang aja sih, semoga bisa menjadi inspirasi buat yang lain berkreasi. You play with my emotion. Don't play with my emotion. You play with my Perpaduan yang indah ya karya dari brand Lungsin ini, dan tentunya nggak akan habis nih kalau kita ngomongin soal wastra Indonesia nih, Tak. Bener banget Caca, tentunya kita harus bangga ya dengan kekayaan wastra yang kita miliki. Karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan, siapa lagi, Ca? Setuju, Septa? Well, setelah ini kami masih punya informasi lainnya, so stay tune on Daily Lifestyle.